Hai, selamat datang di Akalogy. Channel yang akan membahas nih persiapan masuk dan hal-hal seputar kampus. Bersama saya David, dan hari ini kembali kita akan membahas mengenai soal UAS Kalkulus 1 tahun 2020. Bagian ini untuk nomor 1 dan 2. Selamat menyaksikan. Iya, soal pertama di pembahasan kita hari ini, yang A dulu, integral dari bentuk berikut ya, teman-teman. Nah, ini kalau kita lihat, ini akan menggunakan teknik substitusi, di mana yang kita akan substitusi adalah bentuk dari akar X pangkat 2 ditambah 4 ya. Oke, langkah untuk substitusi itu sama terus, teman-teman. Jadi pertama pemisalannya, kemudian akan kita cari turunannya, yaitu du per dx. Ini nanti kalau diturunin jadi setengah dikali 2x dikali seper akar x kuadrat tambah 4. Oke, coret-coret. Nah, ini berarti du-nya ini akan sama dengan x dx per akar x kuadrat tambah 4. Nah, kalau teman-teman lihat di sini, bentuk dari yang kita telah dapatkan itu sudah ada. X dx per akar x kuadrat tambah 4. Berarti yang merahnya ini akan langsung kita gantikan dengan du. Nah, sehingga bentuk yang di soalnya ini, yang soal A, itu akan sama aja dengan integral dari sin U du. Udah, seperti itu aja berarti. Jadi tinggal langsung diintegralkan. Jadi langsung diintegralkan. Integral sin adalah min cos. Jangan lupa tambah C. Kemudian tinggal kita substitusi kembali pemisalan yang kita buat. Jadi min cos akar dari X kuadrat tambah 4 ditambah C. Jawabannya adalah ini. Nah, untuk nomor B juga sama, teman-teman. Ini juga akan menggunakan substitusi. Kita bisa memisalkan bentuk yang ini sebagai U-nya. Gitu ya. Curiga aja, pokoknya kalau ada bentuk yang di dalam sudut trigononya itu yang kayaknya tuh bisa sih kalau kita hilangkan gitu ya. Oke, kalau kita misalkan U sama dengan pi sin theta, maka du per d theta-nya, ya bukan du per dx lagi karena variabel kita adalah theta, ini akan sama aja dengan pi cos theta karena turunan sin adalah cos. Nah, kita lihat di sini. Di sini ada cos theta, ada d theta. Berarti ini kalau kita putar posisinya gitu, ini akan jadi du per pi sama dengan cos theta d theta. Gitu. Sehingga bentuk yang di soal nomor B itu bisa kita ubah menjadi, sebelum merubah ke bentuk integral, jangan lupa batasnya, teman-teman. Yang kita punya di sini itu batas untuk theta. Ya. Nah, ketika kita mau ubah ke du, artinya kita harus ubah juga nih. Nah, untuk batas bawah U-nya, itu tinggal kita masukin aja tetanya sama dengan min pi per 2. Nah, sin min pi per 2 kan 1, tapi kalau ada min jadi min 1 gitu ya. Jadi ini sama aja min pi. Nah, untuk yang atasnya, batas atas, itu berarti pi sin pi per 2, yang sama dengan pi. Nah, sehingga bentuk yang di soal kita akan berubah menjadi integral dari min pi sampai pi. Yang tadi, yang merah-merahnya kan bisa langsung kita ganti. Jadi ini nih. Nah, yang tersisa di dalam cuma cos U du per pi. Atau karena ada per yang di sini bisa kita majukan. Jadi seper pi, integral cos itu sin. Jangan lupa kita tinggal masuki batasnya. Oke, jadi seper pi, masukin batasnya. Jadi sin pi dikurang sin min pi. Kebetulan keduanya ini nilainya 0, sehingga jawaban di soal ini adalah 0. Oke, soal selanjutnya nomor 2. Diberikan 2 buah kurva dan ada daerah R gitu ya. Kemudian diputar mengelilingi sumbu R. Mengelilingi sumbu Y. Yang pertama, pertanyaan adalah sketsakan daerah R. Oke, kita buat dulu daerah R-nya. Ya, kita akan coba bikin. Yang pertama kita tinggal tarik aja, teman-teman. Bikin kurvanya dulu. Oke, ini kalau teman-teman masih belum tahu yang gimana cara bikinnya, sebenarnya simpel aja. Kalau yang bentuk
pertama ini, si Y sama dengan X kuadrat harus sudah pada tahu ya. Itu bentuknya seperti U kayak gini, teman-teman. Ya, atau teman-teman bisa coba pakai cara SMP mungkin ya, kayak gini. Kalau kita coba X-nya 0, Y-nya 0. Kalau coba 1, Y-nya 1. Kalau coba min 1, Y-nya tetap 1. Berarti dia kan simetris gini ya. Kira-kira kayak gitu. Nah, terus kalau coba nanti min 2, di sini 4. Kalau coba 2 juga 4. Berarti kayak gitu juga lah kira-kira. Nah, untuk yang Y sama dengan 3X kuadrat min 2. Nah, kalau dulu biasanya itu kan kita akan selalu cari titik potong atau tipot sumbu X dulu ya. Titik potong sumbu X itu terjadi ketika Y-nya 0. Artinya kita langsung ganti Y-nya ini dengan 0. Jadi 0 sama dengan 3X kuadrat min 2. Atau 3X kuadrat sama dengan 2. X kuadrat sama dengan 2 per 3. Maka X kita itu adalah plus minus akar 2 per 3. Ini nilainya kurang dari 1 ya. Jadi nanti kalau tadi kita sudah punya di sini ada min 1 sama 1. Ini akan di dalamnya gitu. Di sini ya kira-kira. Ini min akar 2 per 3. Ini akar 2 per 3. Oke, selanjutnya kita coba cari tipot atau titik potong sumbu Y. Ini X sama dengan 0 berarti ya. Oke, nah berarti kalau yang ini, kalau langsung masukin X-nya 0, berarti dapat Y-nya sama dengan min 2. Artinya kita dapat titik potong pada sumbu Y-nya adalah 0, min 2. Oke, buat yang belum paham bisa coba cek di video yang ada di atas ini. Oke, kira-kira misalkan di sini min 2 ya. Berarti kita tinggal tarik aja, kita hubungin. Ya, kira-kira kayak gitu ya teman-teman ya. Jadi daerah yang terbentuk nanti, kita tinggal tambahin lagi yang keterangan ini, X lebih dari sama dengan 0. Berarti kan seharusnya yang di dalam sini nih. Cuma karena ada lebih dari sama dengan 0, berarti daerahnya yang sebelah sini, teman-teman. Gitu ya. Ini adalah daerah R yang kita cari. Untuk nomor A berarti selesai. Oke, pertanyaan yang selanjutnya, nomor B. Metode apa sajakah yang dapat digunakan untuk menghitung volume benda putar tersebut? Oke, nah, kalau kita lihat, mungkin caranya kita perbesar sedikit ya. Jadi kita keluarin. Ya, mungkin kayak gini lah kira-kira ya. Oke, ini sumbu Y, ini sumbu X. Nah, ini kan kalau diputar nanti kira-kira jadinya agak kayak gini ya teman-teman. Jadi kayaknya agak bolong. Set gitu. Kebayang lah nanti ya. Jadi nanti dia bolongnya itu kayak agak tajam di sini. Gitu. Nah, tapi kita cuma fokus sama yang di dalamnya ini, si luasnya. Kalau teman-teman lihat ini seperti ada dua bagian ya yang terbentuk. Ini bagian yang pertama, ini bagian yang kedua. Nah, kalau untuk bagian yang kedua, atau ya bagian yang kedua ini, ketika diputar terhadap sumbu Y, ini kan nempel ya teman-teman bentuknya. Ini pakai kurva yang Y sama dengan 3X kuadrat min 2. Kalau yang atasnya ini itu pakai yang Y sama dengan X kuadrat. Nah, untuk bagian kedua, untuk menghitung volumenya, ini terlihat jelas karena dia nempel dengan sumbu putarnya, ini bisa digunakan metode cakram. Seperti itu ya. Jadi ini bisa pakai cakram. Nah, kalau yang seperti ini juga tentu pasti bisa nih pakai kulit tabung, teman-teman. Ya, dengan nanti menarik partisinya ke sebelah sini, ya kan? Kemudian nanti ini adalah jari-jarinya kita. Berarti ini X-nya, ini adalah jari-jari kita. Seperti itu kira-kira. Sorry, bukan jari-jari, tapi tinggi tabungnya gitu ya. Jadi ini pakai kulit tabung bisa. Nah, sedangkan untuk yang nomor 1, berarti ini lihat nih, ketika kita putar sini, dia nggak nempel, teman-teman, daerahnya.
Nah, cuma ini akan terlihat seperti bolong gitu kan. Jadi kalau yang bolong seperti ini akan menggunakan metode cincin yang di sini. Gitu. Gitu ya cincinnya ya teman-teman ya. Jadi kita bisa menggunakan ini sebagai R1, yaitu yang ini R1 kita, R1X gitu ya. Jadi nanti R1Y kita ya teman-teman. Tapi karena ini masih dalam Y sama dengan X kuadrat, nanti kita perlu ubah ke X sama dengan gitu. Nah, sedangkan yang ini adalah R2 kita. Ya, jadi sebenarnya untuk yang menghitung nomor 2, untuk yang B maksudnya, pertanyaan kedua, itu adalah ketiga metodenya ya. Cincin, cakram, dan kulit tabung. Seperti itu kira-kira. Oke, untuk yang nomor C, suruh hitung volume berdasarkan salah satu metode yang kita sebutkan. Oke, jadi kita akan hitung satu persatu dulu, teman-teman. Yang luas 1 atau volume 1, kita akan gunakan metode cincin. Gitu ya. Jadi kalau menggunakan metode cincin, konsepnya itu kan tinggal seperti ini. V sama dengan Pi integral dari batasnya gitu ya. A sampai B. Kemudian karena kita putar terhadap sumbu Y, artinya batas yang kita punya juga batas terhadap Y. Berarti fungsi kita itu adalah, anggap aja RY1 kuadrat dikurang RY2 kuadrat. Gitu. Jadi pengurangan dari jari-jari pada masing-masingnya. Ya. Ini yang bagian luar. Integral dari A sampai B gitu ya. Nah, terus ya karena kita mau memutar terhadap sumbu Y, artinya batas yang kita pakai nanti adalah batas terhadap Y. Nah, berarti yang kita pakai di sini adalah R2Y dikuadratkan dikurangi R1Y dikuadratkan juga. Nah, R2 ini seperti yang kita lihat itu adalah jari-jari luar. Jari-jari luar, kalau yang ini yang bagian dalam. Gitu teman-teman. Atau ada yang nulisnya biasanya nih, kalau yang luar R besar, kalau yang dalam itu R kecil. Tapi ya sama aja intinya ya. Oke, yang pertama kita lakukan teman-teman itu adalah, ingat kalau bentuknya terhadap Y, kita mau cari bentuk X sama dengannya apa sih gitu ya. Nah, cuma karena ini kuadrat, kita cukup cari X kuadratnya apa sama X kuadratnya apa. Paham ya? Jadi kalau fungsi terhadap Y kan kita mau cari bentuk X sama dengannya. Bentuk eksplisitnya seperti apa sih? Tapi karena ini dikuadratin, kita cukup pakai X kuadrat sama dengan apa. Ya. Untuk yang pertama, untuk yang luar, kita kan punyanya itu adalah ini ya. Jadi kita cukup pindahin aja. X kuadrat atau 3X kuadrat sama dengan Y tambah 2. X kuadratnya sama dengan Y per 3 ditambah 2 per 3. Ini untuk bagian yang luarnya. Y per 3 ditambah 2 per 3. Nah, ini kita akan kurangi dengan yang dalamnya. Kebetulan di sini sudah langsung X kuadrat sama dengan Y. Berarti kita langsung pakai saja. Ini langsung jadi Y. Nah, yang kita belum dapatkan itu adalah daerah atau batas integrasinya ya. Ya, sama yang sebelum-sebelumnya. Kita coba bikin bentuk sama dengan ya. Kalau di sini tadi kita sudah hitung X kuadrat sama dengan X kuadrat. Itu boleh langsung dipakai. Jadi, Y plus 2 per 3 sama dengan Y. Gitu ya. Oke, berarti dari sini teman-teman bisa lihat kalau dikali 3 nanti jadinya Y plus 2 sama dengan 3Y. Kemudian 2Y sama dengan 2, Y sama dengan 1. Gitu ya. Nah, berarti kita kalau dari gambar kita bisa lihat ini mulai dari 0 sampai dengan 1. Seperti itu kira-kira.
Oke, kita coba. Berarti yang ini bisa disederhanain dulu sebelum diintegralkan. Pi integral 0 sampai 1, 2 per 3, 2 per 3 min 2 per 3 Y dy sama dengan Pi kita integralkan. Berarti jadi 2 per 3 Y dikurang sepertiga Y pangkat 2. Batasnya dari 0 sampai 1. Kalau kita substitusi nanti akan dapat Pi yang batas atasnya kita masukkan. Jadi 2 per 3 dikurang sepertiga. Kalau batas bawahnya dimasukin teman-teman, itu akan jadi 0. Jadi ya udah, tinggal pakai batasnya aja. Berarti yang nanti akan dapat hasilnya adalah Pi per 3 satuan volume untuk volume benda yang pertama. Oke, ya. Untuk yang volume keduanya, teman-teman, ini saya akan pakai metode cakram ya. Metode cakram. Nah, kalau misalnya yang karena diputar terhadap sumbu ya, berarti strip atau daerah yang kita pakainya itu strip horizontal ya. Jadi kalau kita keluarin, misalkan tadi daerahnya kita perbesar lagi. Yang kita pakai kan cuma yang bawah sini ya. Jadi kita tariknya itu ke sini. Ya, jadi ini terlihat ini akan pakai cakram. Ya, jadi ini langsung aja. Untuk yang cakram ini, berarti V-nya itu akan sama dengan Pi integral dari berapa sampai berapanya itu. Tadi kita perlu cari ya bentuk titik potong pada sumbu Y-nya. Tadi kebetulan sudah ada yaitu 0,-2. Artinya kita mengintegralkan dari -2 sampai 0. Yang di sini langsung ke bentuk X kuadratnya ya. Jadi ini sama aja Pi integral dari -2 sampai 0. Tadi X kuadratnya itu langsung kita pakai yaitu Y per 3 ditambah 2 per 3 dy gitu ya. Oke, hasilnya itu adalah 1/6 Y pangkat 2 ditambah 2 per 3 Y. Masukin batasnya dari -2 sampai dengan 0. Nah, kalau disubstitusi, pas kita masukin batas atasnya kan jadi 0 semua tuh. Kalau pas masukin batas bawahnya, ini akan jadi 4/6 dikurang 4 per 3. Nah, tapi karena ini min, berarti ini sama aja dengan Pi 4 per 3 dikurang 4 per 6. Yang nanti kalau teman-teman hitung akan sama dengan, ini ketika dicoret ya, 3 per 2, berarti nanti jawabannya adalah 2 per 3 Pi. Maka karena kita sudah dapat nilai dari volume 1 dan volume 2-nya, kita bisa simpulkan kalau volume benda putar yang tadi kita cari adalah Pi per 3 ditambah 2 Pi per 3 sama dengan Pi satuan volume. Jawabannya adalah itu. Teman-teman kalau penasaran, tadi kan bisa disinggung pakai kulit tabung ya. Ini bisa juga teman-teman volume tadi kulit tabung. Ini harusnya tadi sepenuhnya ya, stripnya ya. Jadi kalau mau pakai satu metode aja, itu bisa tetap kita lakukan. Jadi kita langsung sekaligus gitu. Nah, kalau konsep dari ini, volume dengan kulit tabung, ini sama aja dengan 2Pi integral dari A sampai B, X, Fx, dx, teman-teman. Ya, jadi perbedaannya di sini, kalau dua metode sebelumnya, ketika kita putar terhadap sumbu Y, variabel yang kita gunakan adalah variabel Y. Tapi kalau kulit tabung, dia agak kebalik gitu ya. Kalau kita putar terhadap Y, berarti fungsi kita itu adalah terhadap X. Gitu. Nah, yang Fx ini bertindak sebagai tingginya. Sekarang kita lihat gimana sih tadi ngitung tingginya. Ketika kita tarik strip horizontal, strip vertikal maksudnya ya, yang jadi penahan di atasnya itu atau batas atasnya adalah ya sama dengan X kuadrat. Sedangkan untuk yang bawahnya adalah 3X kuadrat min 2. Nah, untuk mencari tingginya itu sangat mudah. Ini tinggal teman-teman kurangi aja yang atas dikurang yang bawah.
Jadi untuk yang di sini, ini sama aja X kuadrat dikurangi 3X kuadrat dikurang 2. Nah, kalau yang ini adalah jari-jarinya ya, radius. Apakah akan selalu X? Belum tentu, tergantung sama sumbu putarnya. Tapi kalau diputar terhadap sumbu koordinat, ini fix pasti X. Gitu ya. Oke, kita akan coba hitung secara langsung. Ya. Berarti yang di sini yang belum kita punya adalah batas terhadap X-nya. Nah, tinggal dicari aja. Kalau yang ini tinggal X sama dengan X aja, teman-teman. Jadi, Y sama dengan Y. Berarti Y sama dengan X kuadrat, kita tinggal sama dengankan dengan yang satunya, 3X kuadrat dikurang 2. Yang berarti 2X kuadrat sama dengan 2, X kuadrat sama dengan 1, maka X-nya sama dengan plus minus 1. Tapi karena kita cuma singgung yang positif, berarti kita pakai X sama dengan 1. Nanti batasnya itu akan jadi dari 0 sampai 1, X dikali, ini hasil pengurangannya adalah 2 min 2X kuadrat dx sama dengan 2pi integral dari 0 sampai 1, 2X min 2X pangkat 3 dx sama dengan 2pi. Ini kalau diintegralkan jadi X kuadrat aja ini. Terus ini jadi setengah X pangkat 4, masukin 0 sampai 1. Nah, dari sini teman-teman bisa lihat, kalau kita masukin batas bawahnya kan pasti habis. Jadi kita cukup lihat batas atasnya, itu 1 dikurang setengah. Sama dengan 2pi dikali setengah, coret-coret hasilnya pi. Jadi sama persis dengan yang tadi kita kerjakan menggunakan 2 metode. Oke Sobat AK di rumah, terima kasih banyak telah menyaksikan video ini dari awal sampai akhir. Apabila ada pertanyaan terkait video kali ini, bisa tulis di kolom komentar di bawah ini. Semangat untuk UASnya, semoga berhasil dan sampai jumpa di video selanjutnya.